Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Juwita Febriani dengan NIM 211223094 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan yang saya hormati, Bapak Nanang Abdurrahman MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan hasil dari presentasi yang telah saya buat dengan tema yang berjudul Konsep Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Pengertian Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Secara umum, sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen pengambilan keputusan atau kebijakan dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Yang selanjutnya yaitu teknologi informasi, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology, adalah teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi dan teknologi informasi menurut para ahli. Pengertian sistem informasi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Johan Ivenes, pengertian sistem informasi menurut Johan Ivenes adalah kombinasi manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, menurut Robert Leach. Menurut Robert Leach ini, pengertian sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menurut Henry Lucas, pengertian sistem informasi menurut Henry Lucas ini adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan dan apabila dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, menurut Alter, pengertian sistem informasi menurut Alter bahwa sistem informasi adalah sebagai tipe khusus dari sistem kerja di mana manusia dan mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan jasa bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Huck dan Ken, pada tahun 1996, Huck dan Ken mendefinisikan teknologi informasi sebagai seperangkat alat yang membantu Anda untuk bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, menurut Martin, pada tahun 1999, Martin mendefinisikan teknologi informasi yang tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menurut McKeown Won, pada tahun 2001 McKeown Won mendefinisikan teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan untuk menggunakan informasi tersebut dalam segala bentuknya. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup sistem informasi dan teknologi informasi. Ruang lingkup sistem informasi manajemen pendidikan terdiri dari yang pertama yaitu koneksi dan setting, yaitu identitas sekolah, setting tahun ajar, setting kurikulum, koneksi database, dan format tanggal.
Yang kedua yaitu pengelolaan kesiswaan, terdiri dari pengelolaan biodata masing-masing siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan dan kesehatan, data periksa, prestasi, perpindahan siswa, sampai dengan pengelolaan data alumni. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengelolaan akademik, terdiri dari laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KBK, data absensi, data bimbingan dan penyuluhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengelolaan guru dan karyawan, terdiri dari manajemen biodata guru dan karyawan, data keluarga, riwayat pendidikan, pendidikan tambahan, seperti kursus, training, seminar, workshop, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang kelima, pengelolaan keuangan, terdiri dari manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi dana BIOS dan penggunanya, biaya tambahan seperti biaya praktikum, biaya ekstra, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, pengelolaan perpustakaan, terdiri dari pengelolaan buku seperti judul, kategori, dan deskripsi. Selanjutnya yaitu status keanggotaan dan peminjaman, stok inventory, jurnal keluaran masuk buku, laporan-laporan, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu pelaporan, terdiri dari pelaporan siswa seperti induk siswa, kesehatan, periksa kesehatan, beasiswa, kasus dan bimbingan, per siswa, per kelas, dan seluruh siswa. Pelaporan guru atau pegawai, induk pegawai, bidang pengajar, rencana pengajar, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, bank soal, terdiri dari pengolahan data bank soal, penyimpanan soal, pencarian, dan pencetakan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup sistem informasi dan teknologi informasi dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu teknologi masukan. Input teknologi adalah perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Contohnya joystick, keyboard, mouse, dan barcode scanner. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, teknologi keluaran, output teknologi. Teknologi keluaran yang dimaksud adalah informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk agar dapat diterima oleh pemustaka sesuai kebutuhannya, walaupun bisa disajikan dalam monitor komputer. Tetapi terkadang pemustaka lebih suka informasi dalam media cetak, sehingga dibutuhkan piranti printer dengan kualitas cetak yang bagus. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, teknologi perangkat lunak, software teknologi. Untuk menghasilkan informasi diperlukan perangkat lunak atau software program. Program ini adalah instruksi untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Contohnya, program untuk membuat dokumen adalah pengolah kata, yaitu word processor. Yang keempat yaitu teknologi penyimpanan, storage technology. Media penyimpanan ini sangat signifikan dalam pertumbuhan dan penyimpanannya. Teknologi penyimpanan perlu diperhatikan terkait besar data, kecepatan akses, pertimbangan akses server atau tidak, uptime dan downtime. Selanjutnya yaitu yang kelima, teknologi telekomunikasi, telecommunication technology. Teknologi telekomunikasi ini merupakan teknologi yang memungkinkan interaksi atau hubungan jarak jauh. Nah, teknologi telekomunikasi ini pada prinsipnya terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dipadukan untuk menyebarkan informasi dari suatu tempat ke tempat lain agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penggunanya. Selanjutnya itu yang keenam, mesin pemroses, processing mesin, atau lebih dikenal dengan istilah CPU. Mesin pemrosesan ini merupakan bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau pemrograman atau program berupa komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponen CPU menjadi informasi. Selanjutnya yaitu peran sistem informasi dan teknologi informasi. Peran sistem informasi dalam dunia pendidikan yang pertama, mendukung proses dan operasional pendidikan. Sistem informasi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses dan operasional sekolah atau kampus
dengan berbagai macam fungsi, dan dapat dicontohkan berbagai macam sistem informasi yang sering digunakan, diantaranya adalah learning untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran, yang kedua library untuk mendukung proses belajar dan mencari bahan ajar. Selanjutnya itu yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan sistem informasi dapat dikumpulkan sejumlah informasi dengan mudah sehingga kepala sekolah atau pemimpin dapat mengambil sejumlah kebijakan penting. Sebagai contoh, pemanfaatan sistem informasi manajemen sekolah untuk membuat jadwal kegiatan pembelajaran sesuai dengan jumlah pengajar dan jumlah kelas yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, dukungan strategi untuk keunggulan kompetitif. Dengan adanya sistem informasi di bidang pendidikan, menjadikan organisasi sekolah atau kampus dapat lebih bersaing, meningkatkan kualitas serta pelayanan kepada masyarakat, dan mampu bersaing dengan dunia global. Yang keempat yaitu kerawanan yang perlu diperhatikan. Di antara fungsi di atas, perlu diperhatikan pula kerawanan yang mungkin muncul jika menggunakan sistem informasi dalam pendidikan. Misalnya, masalah hardware, yaitu kesalahan instalasi, kerusakan hardware, dan sebagainya, yang menyebabkan sistem informasi sekolah terganggu, sehingga operasional sekolah juga terganggu. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, emerging teknologi. Emerging teknologi yang berpengaruh terhadap sistem informasi di dunia pendidikan adalah yang pertama yaitu teknologi jaringan, komputer, dan internet. Yang kedua, teknologi komputer client server. Yang ketiga, berbagai teknologi penyimpanan data. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, TIK sebagai skill dan kompetensi. Kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Ketiga, TIK sebagai sumber bahan belajar. Keempat, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Yang kelima, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem informasi dan teknologi informasi. Klasifikasi sistem informasi yang pertama yaitu sistem abstrak atau sistem fisik. Sistem abstrak ini adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran hubungan antara manusia dan Tuhan. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem secara fisik, misalnya sistem komputer. Yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem perputaran bumi. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin, yang disebut dengan human machine system. Sistem informasi berbasis internet merupakan contoh human machine system karena menyangkut pengguna komputer yang berinteraksi dengan manusia. Yang ketiga yaitu sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik ini adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Sedangkan sistem probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Selanjutnya itu yang keempat, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak terhubung dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Nah, sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan pihak luar. Selanjutnya yaitu klasifikasi teknologi informasi. Yang pertama, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan data yang diolah, yaitu digunakan untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan,
bukan berupa data angka, melainkan dalam bentuk fisik, seperti arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Klasifikasi teknologi informasi berdasarkan data yang diolah terdiri dari komputer digital, digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka atau huruf. Jenis komputer ini bisa digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Selanjutnya yaitu komputer hibrid, merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Karena digunakan untuk aplikasi khusus, diperlukan komputer yang lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. Yang kedua yaitu klasifikasi teknologi informasi berdasarkan fungsi sistem. Terdiri dari special purpose computer, merupakan jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan-tujuan pemakaian pada masalah khusus dan biasanya hanya berupa satu masalah saja. Jenis komputer ini dapat berupa komputer digital atau analog. Selanjutnya yaitu general purpose computer, merupakan jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam program dan permasalahan yang berbeda seperti pengolahan kata, grafis, permainan, multimedia, dan lain-lain. Yang ketiga, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan size atau ukuran, yaitu komputer besar. Komputer besar biasa juga disebut dengan mainframe, merupakan jenis komputer yang digunakan pada perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume sangat besar. Yang selanjutnya itu komputer menengah. Komputer ini juga biasa disebut medium scale mainframe komputer. Komputer jenis ini dapat mempunyai bermacam-macam alat input dan output. Selanjutnya yaitu komputer kecil. Komputer ini disebut juga small scale mainframe komputer. Komputer jenis ini banyak digunakan untuk multiprogramming, multiprocessing, dan virtual storage. Selanjutnya komputer mini. Komputer mini atau mini komputer sering juga disebut mid-range. Biasa digunakan pada perusahaan-perusahaan skala menengah sebagai server. Selanjutnya yaitu komputer mikro, adalah komputer personal yang umumnya single user atau standalone, namun saat ini telah banyak PC yang dilengkapi dengan prepaid card untuk koneksi jaringan atau internet. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian materi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.